Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Diriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasatil baliyah kullaha yarfa'illahul barakah min kasbihi wa yusalitullahu sultanan zaliman wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Na'udzubillahi min dzalik. Di mana disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang di mana satu kaum yang mereka benci kepada ulama, mereka bughdil ulama, mereka tidak cinta kepada ulama, mereka tidak sayang kepada ulama, mereka memusuhi ulama. Maka kaum tersebut, orang-orang tersebut, Allah akan turunkan 3 musibah. Allah akan turunkan 3 bala. Yang pertama, kata Nabi, yarfa'illahul barakah min kasbihi. Allah akan cabut keberkahan daripada orang tersebut. Allah akan cabut keberkahan rezekinya daripada orang-orang tersebut yang mereka menyinyir ulama, yang mereka membenci ulama, yang mereka bughdi di ulama. Mereka tidak cinta kepada ulama. Mereka menyalah-nyalahkan daripada fatwa-fatwa seorang ulama, menyalah-nyalahkan daripada orang-orang yang memiliki ilmu, yang mana ulama kita memiliki sanad guru, yang sanad gurunya insya Allah menyambung kepada para ulama, menyambung kepada guru-gurunya, menyambung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menyambung kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hadirin, wa anfusakum wa ahlikum nar. Siapa kita sampai menyalahkan ulama? Siapa kita sampai benci kepada ulama? Siapa kita menyalahkan fatwa-fatwa dari orang-orang saleh? Menyalahkan nasihat-nasihat daripada orang-orang saleh? Subhanallah. Di saat yang semacam ini, umat Islam diberikan ujian yang sangat besar. Mereka jauh dari ulama, bahkan mereka menyinyir ulama, mereka benci kepada ulama, mereka menjatuhkan ulama, mereka sholatnya belum bisa tepat waktu, mereka ibadahnya belum bisa dalam keadaan khusyuk kepada Allah, mereka sholatnya hakata. Bahkan mereka tidak mau duduk dalam majelis, mereka tidak mau hadir di dalam majelis-majelis ini. Mondok nggak pernah, mujalasah dengan orang soleh nggak pernah. Ada ulama memberikan satu fatwa, mereka menyinyir, mereka menyalah-nyalahkan. Siapa ente? Siapa kamu? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Introspeksi diri kita sendiri, siapa kita? Sampai-sampainya berani mengatakan membenci ulama, menyalahkan ulama. Bagaimana? Kenapa ini seperti itu? Seharusnya ya ilaha illallah. Bukan apa-apa, khusus untuk kalangan-kalangan anak-anak sekarang. Masya Allah, mereka tidak paham, mereka tidak baca Quran, mereka tidak duduk dengan orang saleh, tapi menyalahkan ulama. Summa wa na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, orang-orang yang benci kepada ulama, orang-orang yang tidak dekat dengan ulama, orang-orang yang jauh daripada ulama. Wa yusalitullahu sultanan zaliman. Allah akan turunkan pemimpin yang jahat, pemimpin yang meras rakyatnya, pemimpin yang membuat sengsara pada rakyatnya. Hati-hati dalam kita memberikan pendapat, dalam kita memberikan komen-komen di dalam satu medsos. Kita harus hati-hati, harus dengan ilmu,
hargai pendapat orang-orang soleh, hormati fatwa-fatwa orang-orang soleh. Kalaupun kita tidak sependapat dengan mereka, uskutu bila kalam, diam, tidak perlu ngomong apa-apa. Makanya hadirin, di situasi yang semacam ini kita butuh murabi, kita butuh guru pembimbing kita, kita butuh guru untuk membimbing kita, mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada orang-orang soleh, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita butuh murabi, kita butuh manhaj, kita butuh aturan, kita butuh jalan untuk mendapatkan satu keberkahan di dunia kita dan keberkahan kelak kita di akhirat. Demi Allah, kita tidak memiliki apa-apa. Ibadah kita seperti apa? Sholat kita seperti apa? Sedekah kita seperti apa? Amaliyah kita seperti apa? Puasa kita bagaimana? Al-Quran di dalam rumah banyak yang berdebu karena kita tidak pernah menyentuhnya, karena kita tidak pernah membacanya. Maka rumus untuk mendapatkan keberkahan hadirin, cintai ulama-ulama kita, cintai guru-guru kita, cintai orang-orang saleh, cintai para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita benci kepada ulama. Allah akan cabut keberkahan. Allah akan berikan pemimpin yang jahat. Tentunya kita tidak menghendaki pemimpin yang jahat. Maka cintai ulama-ulama kita, cinta orang-orang soleh kita. Tiga, yang paling menakutkan bagi kita, yang paling mengkhawatirkan bagi kita, wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Ya Allah, kita akan keluar dari dunia, kita mati tanpa membawa iman. Kita meninggal tidak membawa iman, dengan kita membenci orang-orang soleh, dengan kita membenci ulama-ulama kita. Ayo hadirin, saat yang tepat dekati ulama kita, dekati orang-orang soleh, dekati guru-guru mulia kita, dekati para habaib, duduk dengan mereka, duduk dengan orang soleh. Niscaya kita akan menjadi dan mendapatkan satu keberkahan dari orang-orang soleh. Itu pasti. Itu pasti hadirin. Demi Allah, kita tidak memiliki apa-apa kecuali kita cinta kepada orang-orang soleh, kecuali kita cinta kepada ulama-ulama kita. Lalu ulama yang bagaimana? Ulama yang seperti apa yang patut kita cintai, yang patut kita muliakan, yang patut kita ikuti fatwa-fatwanya, yang patut kita ikuti manhajnya? Ulama, innama yakhshallah min ibadihil ulama, yang merasa takut kepada Allah setiap hari, setiap saat, khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya dijaga, matanya dijaga, tangannya dijaga, dalam mencari rezeki dijaga, dalam dunia dakwah pun kita harus menjaga. Dunia dakwah kita harus jaga, keikhlasan dalam dunia dakwah kita harus kita jaga. Maka ulama yang benar-benar takut kepada Allah, ulama yang benar-benar li khasyatillah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau ada orang yang ilmunya mungkin tidak begitu tinggi, tapi mereka khasyah, mereka takut kepada Allah, mereka berarti berilmu, akhlak mulia. Mereka kita ikuti, kita duduk di belakang mereka, daripada mereka yang katanya begini begitu, mondok di sini, nyantri di sini, tapi mereka keluar dari manhaj gurunya, mereka keluar dari aturan-aturan guru-gurunya. Maka jangan harap engkau mengaku daripada gurunya orang tersebut, atau engkau mengaku santrinya seorang ulama tersebut. Apabila kita lepas dari manhajnya gurunya, kita lepas dari koridor sunnah-sunnah Nabi, demi Allah, cilaka, bahaya terbesar untuk kita. Ketakaburan kita, sombongan kita akan menghilangkan segala amaliyah kita.
Hadirin ikhwan yang saya hormati dan saya muliakan, kita ikuti guru kita. Kita ikuti ulama-ulama kita. Ulama yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah. Ulama yang memperhatikan tetangganya. Ulama yang memperhatikan umat Islam. Ulama yang senantiasa mendoakan kepada umat Islam. Ulama yang mendoakan kepada setiap orang dalam hal kebaikan. Maka kita akan mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunianya dan bahagia akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.